Yang terhormat Bapak Irfandi selaku pengawas Kecamatan Widusari. Yang kami hormati Bapak dan Bapak Guru SD Negeri Gunito yang berbahagia. Sebelum kita mulai pada acara inti, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala SDN Gunito oleh Bapak Sugianto. Yang ketiga penampingan peningkatan SNP SDN Gunito oleh Bapak Irfandi. Yang keempat lain-lain. Kemudian yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Irfandi, pengawas BSD Kecamatan Widusari. Yang saya hormati rekan-rekan rekan-rekan guru SD Negeri Gunito. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini masih memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kebetulan di ruang kelas yang baru dalam rangka pendampingan peningkatan SNP SD Negeri Gunito. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak pengawas yang telah siap untuk mendampingi kegiatan ini, yang semoga setelah ada audit dari LPMP kaitannya dengan rapor mutu dari Negeri Gunito, pertama kami buka semuanya ini dari 8 standar ini sudah mencapai 5 level atau 100% tercapai. Namun dengan kegiatan dari LPMP tanggal 19 Agustus dalam sosialisasi rapor mutu yang lewat Zoom atau meeting Zoom, di sana disebutkan bahwa rata-rata untuk Kabupaten Magelang ini yang belum tercapai ini adalah khususnya standar. Selanjutnya untuk pendampingan, skenario pendampingan nanti ada 2 hari. Hari yang pertama saya menyampaikan sedikit tentang nanti pendampingan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa untuk Kabupaten Magelang termasuk Gunito ini nanti fokusnya adalah pada standar proses. Lalu di pertemuan pertama ini nanti saya akan menyampaikan sedikit apa saja yang masuk ke indikator pada standar proses. Terus nanti apa saja yang menjadi tagihan di standar proses. Ini nanti hari pertama saya sampaikan. Dan insya Allah karena Dapi 2 termasuk Gunito ini hampir seluruhnya atau 90% itu sudah level 5. Jadi sudah memenuhi standar semua. Hanya satu sekolah yang standar TTK itu belum level 5.
Tapi ketika saya pendampingan hari kedua itu saya matur-matur, ternyata yang bersangkutan juga sudah proses wisuda S1-nya. Berarti nanti kalau itu sudah wisuda berarti nanti juga sudah standar PTK-nya level 5 juga. Untuk Genito, benar yang disampaikan Pak Haji Sugiarto. Jadi rapot mutu itu dimulai awal tahun, sekitar Januari Februari itu operator mengupload data yang ada di SD Genito yang dulu diisi oleh 1 Bapak Kepala Sekolah, 2 Bapak Ibu Guru, 3 wali murid, bahkan mungkin ada komite. Nah itu diupload. Kemudian setelah dilihat waktu itu servernya bermasalah untuk seluruh Indonesia, bermasalah sehingga tidak bisa melihat rapor mutu pada awal. Kemudian pada bulan Juli tanggal 17 kami mendapat tugas dari LPMP untuk mengikuti webinar yang terakhir terkait dengan mengunggah data tersebut tanggal 17. Terus waktu itu diberi deadline waktu maksimal sampai tanggal 21, sehingga tanggal 20 siang saya masih komunikasi dengan Pak Juli ya. Ketika itu Pak Juli tetangganya ada yang keseripahan kebetulan begitu ya. Tetapi alhamdulillah lebar di tempat tetangga yang keseripahan itu sekitar pukul 1 siang SD Genito pada tanggal 20 12 atau 19-nya itu sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti untuk Widusari sudah clear semua waktu itu. Karena deadline-nya tanggal 21, tapi tanggal 20 sudah selesai semua. Kemudian ketika kami melihat dan kami cetak untuk semua rapot mutu di Dapil 2 itu tadi semua sudah level 5. Baik standar 1 sampai standar 8. Mengingatkan standar itu apa saja dong? Yang pertama standar kompetensi lulusan, terus standar isi, standar proses, standar PTK, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Nanti akan kita lihat tadi indikator di standar proses yang menjadi fokus dari SD Genito. Ya. Apa yang harus dipenuhi pada standar proses? Apa yang harus ditingkatkan? Tadi sudah terpenuhi semua, berarti kegiatan selama 2 hari ini adalah peningkatan. Jadi sudah terpenuhi standar nasional pendidikannya atau SMP-nya, tapi ada kesepakatan untuk meningkatkan. Untuk standar proses yang pertama indikatornya adalah guru melakukan analisis SKL, KI, KD, dan indikator. Insya Allah ini sudah dilakukan, maka ini tidak menjadi tagihan. Yang kedua, guru menyusun program tahunan. Insya Allah juga sudah. Sampun toh Ibu Bapak? Menjadi berapa lembar? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, silakan. Ini nanti menjadi tagihan yang pertama. Versinya bermacam-macam. Silakan yang Ibu Bapak sudah kagungan. Pada program tahunan ada yang tema subtemanya ditulis lengkap, silakan. Ada yang ditulis hanya nomornya saja, tema 1, subtema 1.1, silakan. Yang sudah kagungan apa? Ya. Jadi ini tagihan yang pertama. Kalau sudah berarti wis cicil aja, wis ora tambah gawean betul menggur mami ya. Kemudian yang ketiga, guru menganalisis minggu efektif. Dari mana Ibu mendapatkan
ini datanya, apa yang dihadapi ketika ibu menganalisis minggu efektif ini? Apa? Kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan yang tingkat apa? Kabupaten atau tingkat sekolah? Tingkat sekolah. Benar. Karena kalau tingkat kabupaten nanti masih ada kegiatan yang dimasukkan oleh sekolah dan tidak dilaksanakan oleh sekolah lain. Misalnya SD Genito ini setiap tanggal 20 Agustus misalnya itu melaksanakan perayaan Agustusan di tingkat desa. Itu kan berarti kosong di situ, tidak ada pembelajaran. Maka nanti di programnya juga tidak diisikan program untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya lagi SD Genito ini melaksanakan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, misalnya Maulid Nabi atau apa dimasukkan ke sana, maka itu juga dikosongkan, tidak dimasukkan nanti menjadi program untuk pembelajaran dan seterusnya. Itu menganalisisnya. Kemudian setelah menganalisis minggu efektif termasuk menghitung harinya dalam 1 tahun itu, tapi boleh dikelompokkan per semester. Misal, ibu bapak merencanakan kelas 6 atau kelas 5, kelas 4 yang kelas atas, matematika tidak masuk tema. Bener gak? 4, 5, 6 matematika tidak masuk tema. Misalnya matematika itu nanti saya rencanakan setiap hari Senin. Maka ibu bapak menghitung hari Senin yang kosong, maksudnya yang tidak digunakan untuk kegiatan, ada PHB, ada perayaan 17 dan sebagainya. Itu hari Seninnya dihitung ada berapa. Setelah dihitung, dilihat di materinya. Materi ini akan saya selesaikan selama 1 semester untuk matematika hari Senin. Maka yang dihitung hari Senin itu untuk matematika misalnya ada misalnya materinya 10 macam, maka 10 macam itu disebarkan selama 1 semester, sehingga nanti tidak ada waktu yang di akhir kosong. Jadi materi semester ini merampung dalam waktu 3 bulan, terus 3 bulan berikutnya wis selama materi matematika. Ini tidak benar. Berbeda kalau kelas 6 nanti, kalau kelas 6 biasanya di semester 2 itu ada kebijakan materinya dicepetke kan gitu ya. Terus nanti di akhir untuk kegiatan apa? Pengayaan, pemantapan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya yang ideal yaitu tadi disebarkan. Tidak boleh juga nanti materi itu istilahnya bendol di belakang. Ngarep-ngarep santai ning mburi ku lha jebulane materi disake sing belum selesai. Ini dia disebabkan karena apa? Analisis tadi, analisisnya yang kurang cermat. Maka kalau analisisnya cermat, materi itu bisa merata, baik di awal maupun di akhir, sehingga siswa tidak merasa begitu berat ketika menghadapi materi-materi. Ya. Tagihan yang pertama tadi apa? Program tahunan. Yang keempat, program semester. Program semester ini juga sudah dibuat ya? Alhamdulillah. Program tahunan, program semester. Untuk program tahunan dan program semester, penanggalannya itu kapan? Tanggal pengesahannya. Program tahunan dan program semester yang semester 1 awal bulan, awal masuk. Sudah ditanggali berapa milik ibu? Bapak, kali kan benar? Tanggal berapa? Boleh tanggal 13, 14 atau 15 boleh. Itu sudah masuk. Tetapi belum pembelajaran. Karena 13, 14, 15 itu adalah MPLS,
masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau sebelum itu boleh tidak? Boleh. Kalau sesudahnya ditelan. Kemudian antara prota dan promes itu tanggalnya boleh sama. Yang semester 1. Tetapi promes tidak boleh mendahului prota. Boleh sama, tapi promesnya tidak boleh lebih dulu daripada prota. Kalau protanya dulu boleh tidak? Boleh. Setelah prota kan nanti diturunkan menjadi promes. Maka prota disahkan dulu boleh, tapi sama juga boleh. Jadi nanti tidak ada prota promes kok ditanggali bulan September ini. Terus yang kelima, guru mengembangkan silabus. Yang dikembangkan apa? Identitas jelas. Saya yakin ibu bapak sudah kagungan silabus ya, yang soft file sudah tuh. Nah, tolong yang pertama pastikan identitasnya. Kalau KIKD mungkin tidak apa-apa. Indikator boleh. Kalau ada kalimat-kalimat yang tidak jelas boleh dikembangkan. Materi pokok juga. Kegiatan pembelajaran boleh, teknik penilaian alokasi. Terus yang menjadi ciri khusus dari Genito membedakan yang lain mungkin satu tadi identitas, yang kedua sumber belajar. Maka sumber belajar tolong yang sudah kagungan formatnya, sudah punya filenya untuk sumber belajar, dimasukkan sumber belajar yang digunakan di SD Genito. Karena tiap SD kan tidak harus sama sumber belajarnya. Nah, SD Genito masukkan. Yang keempat, guru mereview dan merevisi silabus ini dilaksanakan. Terus kepala sekolah memvalidasi silabus, dibersani, dicermati, mungkin ada yang perlu diperbaiki, boleh. Misalnya Pak Kepala sekolah mengesahkan silabus. Silabus juga disahkan pada awal tahun, kalau yang 2 tahunan, kalau yang semester ya di awal semester. Yang ke-9, guru menyusun RPP. Saya yakin sudah untuk Genito sudah menyusun semua. RPP-nya versinya beragam, sangat beragam. Kalau yang sesuai surat edaran Mendikbud, RPP yang sekarang adalah RPP istilahnya 1 lembar. Kalau boleh, kalau lebih boleh tidak, ya silakan. Prinsipnya RPP tidak memberatkan. Prinsipnya begitu. RPP itu dibuat setiap apa? Setiap semester, setiap tema, setiap subtema, atau setiap pembelajaran. Setiap pembelajaran. Jadi kalau yang tidak ada matematika atau kelas rendah, tematik ya 1 hari 1. Tapi kalau ada yang matematika, karena terpisah ya tambah matematika. Terus esensi yang harus ada pada RPP itu apa saja? Yang harus ada di RPP itu apa saja? 1, tujuan. Benar sekali. RPP betul dan tujuannya tidak bisa dipakai. 1, harus ada tujuan. Mengingatkan kembali, kalimat tujuan itu biasanya mengandung apa saja? Kalimat tujuan, kalimatnya itu mengandung apa saja? Masih ingat? Apa? Saya kira kalau saya pantek sedikit ingat. Ya, tujuan itu kalimatnya mengandung apa saja? 1, biasanya dimulai dengan apa? C dulu. C itu apa? Kondisi, condition, keadaan. Biasanya kegiatannya. C, yang kedua, jangan behavior dulu. Yang kedua apa?
Urutannya kalau secara sintak yang kedua apa? Audiens. Siapa yang harus menyampaikan begitu? Kondisinya seperti apa? Yang kedua audiens, siapa yang akan mencapai? Yang ketiga CA, terus yang ketiga behavior. Itu apa tuh? Behavior itu tingkah laku, nilai yang akan dicapai. Ya, behavior. Kemudian yang keempat, degree batasannya. Bisa memberikan contoh ke saya kalimat untuk tujuan satu saja. Pak Juli mungkin saya Rodo Kulino kalimat Pak Juli contoh kalimat tujuan. Biasanya dimulai dengan kata apa yang paling sering kita gunakan? Tujuan itu setelah atau dengan? Dengan apa misalnya? Dengan mengamati gambar atau video. Berarti itu apa itu? Masuk ke kondisi. Terus siswa boleh menggunakan istilah siswa, boleh menggunakan peserta didik, boleh menggunakan anak, silakan yang ibu bapak sukai. Berarti itu sudah dua. Dengan melihat video, siswa dapatnya ikut belakang, dapat menyebutkan misalnya apa? Menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau vegetatif boleh, vegetatif buatan boleh. Itu apa? Yang menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Masuk apa itu? Behavior. Nilai yang harus dikuasai apa? Nah, degree-nya itu pembatasan itu boleh kualitas, boleh kuantitas. Misalnya dengan benar. Itu berarti degree batasannya. Itu contoh. Ini ada di tujuan yang pertama. Jadi esensi yang pertama adalah apa? Saya ulang, tujuan. RPP boten saged digunakan nek boten enten tujuannya. Itu harus ada. Kalau dulu harus detail, mulai dari apa identitas. Sekarang paling tidak yang pertama tadi tujuan. Yang kedua harus ada apa di RPP? Apa? Kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran atau kegiatan untuk mencapai apa? Tujuan. Ini harus nyambung antara tujuan dengan kegiatan. Harus nyambung. Dalam satu RPP tujuannya itu harus berapa? Harus berapa? Tidak harus ada pembatasan. Bisa 2, bisa 1. Kalau cukup 1 ya 1 tidak apa-apa. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa lebih. Tapi syaratnya harus diperkirakan bisa dicapai dalam satu pembelajaran. Karena itu tujuan untuk satu pembelajaran. Ya. Lanjut, jadi yang kedua ada kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran. Kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga harus ada apa? Kemana 7 jari? Budian? Penilaian. Benar sekali. Penilaian atau evaluasi. Minimal harus ada 3 itu. Kalau tidak ada 3 itu, nanti ketika Pak Kepala Sekolah mereview RPP, mohon untuk direvisi kan begitu istilahnya. Direvisi, ini tujuannya dari ngeten. Nah tujuannya orang kono makanya pembelajaran akan mencapai apa kan tidak tahu. Kemudian versi untuk evaluasi atau penilaian
itu ada bermacam-macam terkait dengan RPP. Ada yang penilaiannya atau soal-soalnya, perangkat soalnya ada masuk di RPP ada, tapi nanti menjadi tidak satu lembar. Tapi ada yang menjadi lampiran. Jadi RPP selesai disahkan terus ada lampiran. Lampirannya ada lampiran LKS, ada lampiran perangkat evaluasi. Nah, jadi lampiran. Soalnya tidak harus banyak, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tujuannya 5, masing-masing tujuan diukur dengan satu soal, boleh tidak? Boleh, berarti satu soal mengukur ketercapaian satu tujuan. Tapi tidak boleh satu soal untuk mengukur 5 tujuan. Tidak boleh. Tujuan 05 evaluasinya mau siji, tidak boleh. Itu. Kemudian karena ini kurikulum 13 juga soalnya diupayakan soal yang HOTS, bukan yang LOTS, High Order Thinking Skill. Jadi soal yang menuntut penalaran tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu bukan kelasnya. Kelas 1, 2 bisa juga. Sering saya contohkan, ada soal 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. Itu bukan HOT, tapi LOT. Berbeda kalau misalnya titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 10. Itu sudah HOT. Kemungkinan jawabannya bermacam-macam dan tidak salah. Ini koreksi makin perlu kecermatan dan betul sakit nyambat. Nah, yang pilihan ABCD kan sakit nyambat gitu. Kalau itu tidak bisa karena nanti ada harus ada tindakan atau pemikiran yang harus diambil langkahnya oleh guru. Ya, itu soalnya. Kemudian terkait dengan soal sedikit saya matur untuk kaidah penulisan soal jangan ditinggalkan. Saya mulai dengan perintah untuk mengerjakan soal. Perintahnya loh. Panggil anak-anak itu perintah wes budinane gawe wis dibicarakan ya supaya kita satu pendapat. Kita mulai untuk soal itu ada berapa macam paling tidak untuk SD itu. 1 pilihan, 2 isian, 3 urean, paling tidak ada 3. Karena benar salah sekarang jarang dipakai. Tolong yang ingat perintah untuk pilihan ganda. Itu jari. Atau enggak ingat ya enggak apa-apa, ngarang ora apa-apa. Tapi diupayakan nggih monggo Bu. Silanglah A, B, C atau D untuk jawaban yang paling tepat. Paling tepat. Nggih. Bagus sekali. Ada lagi? Bisa dengan kalimat yang lain bisa enggak? Kalau tadi dengan silanglah. Pilihlah, Bunida, coba. Pilihlah salah satu jawaban kami depan jawaban yang paling benar. Ulangi. Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan jawaban yang paling benar. Belum memberi silang ya? Pada huruf A, B, C, atau bukan dan. Kalau dan berarti disilang semua. Atau D di depan jawaban yang benar. Jangan paling. Kalau paling berarti pilihannya itu ada ABCD itu benar terus boleh yang paling benar. Jadi nanti ketika membuat soal pastikan jawaban yang benar itu hanya ada 1. Sehingga siswa tidak memilih yang paling, tapi memilih yang benar itu cukup. Dan teratasi. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D di depan jawaban yang benar. Terus tanda di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda apa? Seru. Wah, ini seru. Yang mau dirembuk lagi. Terus yang kedua, perintah untuk isian. Atau siapa mau coba?
Ben ora diisi tepat ya pripun? Istilah berikut dengan jawaban yang benar. Ya, istilah titik-titik berikut atau di bawah ini boleh dengan jawaban yang tepat boleh, yang benar boleh. Menggunakan yang. Kalau dengan jawaban benar. Akhirnya nesu jubalan perintahnya yang keliru kan begitu. Ya, itu untuk perintah pada isian. Sekarang perintah pada uraian. Coba pada uraian siapa mencoba? Pada uraian. Enten soal uraian? Dan itu juga dirangkum menjadi satu perintah tuh sebelum mengerjakan kan di atas ada perintahnya juga tuh. Jadi jawablah soal berikut dengan benar. Oke. Dan untuk perintahnya. Sekarang untuk pilihan ganda, kembali ke pilihan ganda. Pilihan ganda itu terdiri dari dua. Yang pertama pernyataan, yang kedua option atau pilihannya. Untuk SD itu pilihannya ada berapa? 4 mungkin. A, B, C, D. Kelas rendah berapa? 3. Kelas yang 3 kelas berapa? 1, 2 4 atau kalau yang kelas rendah berapa? 4, tetap 4. Kelas 1, siapa yang masuk kelas 1? Kelas 1 3. Oke. Kalau yang kelas 1 3, yang kelas 2 sampai kelas 6 4. Kalau sudah sekolah lanjutan mungkin sampai 5. Tapi untuk SD paling banyak 4. Untuk kaidah penulisan soal pada pilihan ganda ada syaratnya. 1. Untuk option ABCD-nya itu panjangnya relatif sama. Kalau A berupa kata, B-nya juga berupa kata. Jangan A-nya berupa satu kata, B-nya satu kalimat. Ini tidak boleh. Atau istilahnya homogen. Homogen dari sisi panjang pendeknya jawaban. Kadang-kadang yang ngatenku bocah seperti ini, angger jawabannya yang paling dawa sing dipilih kan itu, maka diupayakan seimbang. Homogen yang kedua, sejenis yang kedua dari sisi materi. Misalnya ada soal di bawah ini adalah tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai presiden. Ya. A. Misalnya Insinyur Soekarno. B. Soeharto. C. Abdurrahman Wahid. D. Misalnya Adam Malik. Ini berarti sudah homogen, sejenis. Tetapi misalnya Adam Malik itu saya ganti dengan misalnya Bill Clinton. Kan sama-sama pernah menjadi presiden ya. Tapi itu kan presiden di Amerika. Ini berarti menjadi tidak homogen. Meskipun itu nama orang, opo meneh. Makanya kok berikutnya adalah nama-nama yang pernah menjabat presiden. Insinyur Soekarno, Soeharto, terus yang C 17 Agustus 45 ya, ini tidak boleh. Istilah itu. Ya, jadi harus homogen. Terus dari sisi materi tidak boleh ada kalimat yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketersinggungan bagi siswa. Contoh di kelas 5 misalnya ada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus ABK. Dan saya misalnya ujian melaku angel.
terus kudu nganggo krek karena pernah misalnya lumpuh dan sebagainya. Maka kondisi itu tidak boleh dimunculkan di soal. Misalnya apa namanya sampai menyebut nama Bambang kesulitan berjalan kaki ketika menyeberang jalan. Maka sikap kita adalah A. membantu, B. membiarkan. Isi soalnya bagus, tetapi ada menyebut tadi berarti itu harus dihindari. Karena akan apa? Membuat anak menjadi merasa istilahnya sekarang tanda kutip dibully, dirundung. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Itu terkait dengan soal. Terkait dengan soal. Kemudian pada yang urean. Kalau yang isian tadi jelas. Isian biasanya isinya berapa? Satu. Kalau yang urean isinya satu, boleh tidak? Meskipun soalnya misalnya siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Tanda tanya. Boleh tidak? Lalu pertanyaannya kalau boleh, terurainya di mana? Terurainya di mana? Boleh tidak? Nah, harusnya materi itu masuk di soal iya, pilihan ganda atau isian. Kalau yang uraian ya benar-benar terurai, ada yang diuraikan. Biasanya uraian yang lazim itu jawabannya 3 yang lazim. Kalau misalnya ada 5 ya sebutkan 3 dari 5 yang ada. Maka kalau di uraian meskipun soalnya bukan isian, soalnya bukan pilihan ganda, tapi kalau isinya hanya 1, berarti itu sesungguhnya hakikatnya bukan soal uraian. Paham nggih? Jangan dipaksakan. Kalau misalnya yang jelaskan tanpa ada harus satu. contohnya Jelaskan ciri-ciri mana itu dari gambar di bawah ini, misalnya ada gambar apa sih namanya? Putri Malu itu loh, Pak. Putri Malu Ya. atau Putri Memalukan. Nggih. Kalau ciri-ciri berarti lebih dari 1. Lebih dari 1 ciri-ciri. Ciri-ciri yang di Malu itu kan terkenal ada daksar, kan hanya satu dari Iya. puluhan itu gitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu harus masuk di pilihan ganda atau di isian. Tapi kalau misalnya ciri-ciri makhluk hidup terus ada gambar begitu, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan nomor 1, 2, dan 3 pada gambar di atas. Itu boleh. Berarti nanti jawabannya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Begitu. Jadi benar-benar terurai, tidak hanya 1, namanya uraian. Tapi kalau kalimatnya misalnya jelaskan ciri-ciri makhluk hidup, begitu boleh. Tapi kalau jelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh nomor 1, berarti itu tidak menjelaskan, itu hanya menyebutkan dan hanya 1, tidak boleh diuraian. Atau kalau saya rada halus nih, tidak pas kalau menjadi soal uraian. Kalau boleh dan tidaknya, guru ulang ngomong video orang. Tidak pas kalau ada di uraian. Terus untuk ini sering juga kadang-kadang kita menerima paket soal, perintahnya tanda bacanya tidak pas, khususnya pada soal uraian. Soal uraian itu biasanya ada 2 macam. Biasanya, kalau lebih ya mungkin kita belum cermat. Yang pertama adalah berupa perintah. Sebutkan, jelaskan, deskripsikan, dan seterusnya, tuliskan. Itu harus diakhiri dengan tanda seru. Kalau mengapa, bagaimana, itu berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Terus pada titik-titik, kalau yang rumpang atau yang dihilangkan itu di tengah kalimat, maka titik-titiknya ada 3. Kalau di belakang kalimat
titik-titiknya ada 4. 1 sebagai ganti titik akhir. Kadang-kadang ada titik-titik akhir ya. Nah itu tidak pas. Tidak pas. Itu di perangkat soalnya. Kalau di lembar jawabannya mungkin supaya muat 1, 2 baris titik silakan. Tapi kaidah penulisan soalnya di soal ini karena kita membiasakan kepada peserta didik, kalau di tengah titik-titiknya 3, kalau di akhir titik-titiknya 4. Ada yang 3 spasi terus titik boleh, ada yang 4 tanpa spasi juga silakan. Tapi harus 4. Kalau itu di akhir kalimat. Kalau di tengah itu hanya ada 3, baik untuk pilihan ganda maupun titik-titik untuk isian penilaian. Kemudian kita masuk ke penilaian yang KI 1 dan KI 2 sedikit, tapi sedikit saja saya sebut. Mengingatkan saja KI 1, KI 2 sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian nanti di rapor itu kan ada nilai kelakuan, betul nggih? Di rapor ada nggih? Kelakuan ABCD, betul nggih? Nah ini saya mengingatkan, ini dulu pesannya Pak Kasih itu, Pak Badi Mulyana. Itu ada demikian kebijakan dari dinas. Nek bisa di biji A, kenapa harus B? Kan begitu. Ini kita sepakat dulu ya, sepakat ya. Jadi kalau siswa yang tidak pernah melakukan pelanggaran itu nilainya apa? A atau B? A. Saya ulang. Siswa yang tidak pernah melakukan pelanggaran itu nilainya A. Ya. Ini yang perlu kita pegang. Maka nanti kan ada catatan kejadian. Misalnya siang kelas 5 jadwal sholat berjamaah di musola. Itu yang dilakukan siswa bermacam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif misalnya cilikane Pak Juli. Kancane jogul buru gutung mlebu Pak Juli isine buri. Biasanya Pak Juli nek kudu paling akhir. Misalnya nanti apa positif atau negatif. Setelah teman-temannya masuk, Pak Juli masuk tapi belum mulai sholat atau sholat sunat dulu, Pak Juli lain yang dilakukan. Pak Juli itu noto sepatu nih kancane. Tadinya sepatunya menghadap ke musola, di gawe mengukur ke musola kabeh. Ditoto rapi begitu. Itu masuk catatan tidak? Masuk. Catatannya positif atau negatif? Positif. Berarti Pak Juli tanggal sekian ketika sholat berjamaah mengatur sepatu teman-temannya positif masuk. Itu memperkuat untuk A. Terus kejadian lagi hari berikutnya sholat berjamaah lagi, kebetulan Pak Juli kalau Juli dengan Didi Sauri itu satu kelas misalnya. Pak Didi itu contoh tadi. Pak Didi sama ketika itu Pak Juli itu mau foto kemarin, mau notes sepatu. Aku nggak mau beli nih. Pak Juli harus lembu, Pak Juli harus lembu. Didi nih beli nih. Sepatu saya mau harus ditoto, iya ditoto nih, dirapikan. Tapi pasangannya diganti-ganti. Wah, dipasang-pasangin diselenggarakan lagi. Akhirnya ketika teman-temannya keluar ribut, kok senang akhirnya begitu ramai. Nah ini masuk daftar negatif. Tanggal sekian Didi Sauri melakukan pelanggaran. Itu nilainya ketika dilakukan di awal tahun atau awal semester dengan di akhir semester berbeda. Kalau itu di awal tahun awal semester itu masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Maka nanti di rapor ada muncul deskripsi
Ananda Didi Sahuri telah berhasil merubah sikap negatifnya menjadi sikap yang positif. Ini nek sakit tahu berhasil mempertahankan. Nah, monggo kalau misalnya kok nanti Mas Didi niku mboten munggah, niku tulis negatif apa-apa. Tapi kalau naik ya harus menjadi positif. Kalimatnya positif tadi. Nek ono bocah niku sing wis teko wanane lugu. Wanane lugu. Kanane mlebu yo mlebu, kanane jamaah ora tau nglakoni sing pelanggaran. Ini yang menonjol positif juga tidak ada. Itu masuk kategori nilai A. Saya simpulkan, ketika kelakuan nanti ibu bapak memberi nilai A, tidak harus dipertanyakan mengapa mendapat nilai A. Tidak harus ada alasan. Tetapi manakala ibu bapak memberi nilai B, apalagi C, itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Ya, paling tidak nanti kalau ada pertanyaan, kenapa ini nilainya B? Ada catatan. Tanggal sekian, Ananda Didi Sahuri melakukan tadi. Mungkin Didi Sahuri, tapi bukan jenengan, kebetulan nama tokohnya sama. Gitu. Itu karena ada catatan negatifnya. Gitu, nggih? Kesimpulan, maka nanti di rapor berharap nilai A akan semakin banyak. Harapannya begitu. Terus siswa itu diberi nilai A itu bangganya luar biasa. Jangan siswa kita saja begitu kok. Kita mau benar. Podo-podo di biji A, kalau C itu bangga C. A itu menjadi motivasi nanti siswa untuk melakukan hal yang baik, penguatan terhadap yang sudah dilakukan. Ini bentuk motivasi kita kepada peserta didik. Itu analisis. Jadi di analisis ada nilai tadi, bisa di keterangan tadi ditambah dengan hasil perbaikan. Silakan. Program perbaikannya silakan. Terus untuk analisis itu pengesahannya juga setiap membuat analisis. Untuk penilaian yang KI 3 itu rata-rata penilaian itu untuk yang tema dilakukan pada pembelajaran keberapa itu Bapak? Pembelajaran ke yang ketiga, pengetahuan. Rata-rata itu dilakukan di pembelajaran keberapa? Pembelajaran ke 6. Jadi di akhir sub tema. Di akhir sub tema. Apakah harus hari Sabtu? Tidak. Karena pembelajarannya kalau kemarin kan dimulai hari Kamis. Kalau itu isi semua harinya, maka ya nanti hari ke-6-nya adalah hari Selasa. Rabu. Oh, okay, Rabu. Tapi kalau ada yang kosong berarti nanti geser lagi. Jadi di hari ke-6 itu tidak harus hari Sabtu. Ya. Untuk RPP sampai evaluasi, analisis, kepala sekolah mengesahkan RPP, guru melaksanakan. Untuk yang pembelajaran ini tidak masuk di agenda pendampingan kami, tapi saya hanya mengingatkan saja untuk pembelajaran tematik terpadu ini nanti penilai atau yang observasi. Kalau misalnya nanti Pak Kepala Sekolah mengesahkan menggori penjenengan kasto ya diberi kesempatan yang beri di Sukani Mejo kursi cilik yang beri, terus Pak Yanto udah di situ. Terus untuk pelaksanaan pembelajaran itu sesuai perencanaan. Maka ketika nanti misalnya Pak Kepala Sekolah mendaki untuk supervisi akademik, misalnya penjenengan ngajar, nanti RPP-nya itu dicetak 2. Satu untuk pegangan penjenengan, satu diantaranya Bapak Kepala Sekolah. Supaya mencocokkan. Itu RPP ini gon pecah-pecah tapi pulangnya kok gon penjumlahan bilangan bulat. Usut punya usut ini dari cepat Pak itu terus closing niku.
Ini tidak boleh, harus sesuai perencanaan. Guru melaksanakan penilaian proses. Penilaian proses dilaksanakan mulai dari subtema awal. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, guru menganalisis tadi sudah, guru menindaklanjuti dengan pengayaan dan perbaikan. Selesai. Demikian Ibu Bapak materi hari ini. Terus besok untuk kegiatan besok tadi tagihannya ada 5. 1 prota, 2 promes, 3 silabus, 4 RPP, 5 analisis. Kalau 1 sampai 4 saya kira sudah siap semua. Yang analisis nanti tidak harus banyak. Kalau yang sempat 2 yang 2, 1 yang 1 tapi ada analisis. Nanti dia cakap ya. Alhamdulillah. Sekarang mungkin tasih online sing badhe merasakan komunikasi lebih lanjut ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sementara saya cukupkan sekian. Sampai ketemu insya Allah besok pukul 9 kurang lebih. Dan besok acaranya tidak setegang hari ini. Tegang. Besok santai mawon. Protapun dewe promes sendiri, terus analisis sendiri nanti sendiri. Tidak berat. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kepada penghujung acara pagi ini, yaitu acara yang kelima penutup. Terima kasih kepada Bapak Irfandi yang telah melakukan pendampingan. Banyak ilmu yang baru bagi kami, semoga bermanfaat. Untuk yang selanjutnya, baik, Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian atau perkataan kurang berkenan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum